Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nenek semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dilihat di bawah meja atau kursinya. Jika ada sampah, tolong dibuang dulu keluar ya. Lalu jika kursi dan mejanya belum rapi, tolong dirapikan ya, agar pembelajaran kita itu lebih nyaman. Sudah Nanda? Enggak, Bu. Sudah. Baiklah, kepada ketua kelas silahkan dipimpin dulu doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Nah, Ibu akan terlebih dahulu mengambil absensi ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Coba Ibu cek ya. Mutia Aziza, Hadir, Bu. Mulyani Zahra, Hadir. Maulina Atika Putri, Hadir, Bu. Maisha Lima. Hadir, Bu. Oh ya, hadir semua ya kita. Bagus ya kelas ini, karena Ibu lihat kehadirannya itu penuh ya, jarang ada yang tidak hadir. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu mengenai materi sebelumnya. Pada pertemuan pertama mengenai gelombang berjalan. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat karakteristik gelombang itu apa-apa saja? Yang pertama dapat dipantulkan, Bu. Lalu, Dibiaskan, dapat dipadukan, dan difraksi. betul ya. Contohnya bagaimana Mutia? Kalau yang dapat dipantulkan seperti pemantulan gelombang air kolam oleh dinding kolam. Lalu, Kalau yang dapat dibiaskan itu seperti suara dari daratan dibiaskan pada kedalaman air. Yang dapat dipadukan seperti bertemunya dua gelombang fase yang sama maupun fase yang berlawanan. nah betul sekali ya yang disebutkan oleh Mutia tadi. Nah, Ibu juga ingin bertanya, gelombang berjalan itu apa sih? Ada yang masih ingat? Zahra, halo, silakan. Ada, iya, Bu. Gelombang berjalan itu adalah gelombang mekanik yang merambat dengan amplitudo yang konstan di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Nah, betul sekali ya yang dikatakan oleh Zahra, bahwasannya gelombang berjalan itu ialah gelombang yang memiliki amplitudonya itu tetap setiap titiknya. Nah, contoh peristiwa itu seperti ini. Pernah kan Ananda memainkan tali seperti ular-ularan, yang satu teman si Mutia megang satu ujung tali, si Zahra megang juga, terus dinaikkan ke atas ke bawah gitu ah. Pernah kan? Ya, Bu. Nah, itu merupakan bentuk dari contoh gelombang berjalan, berjalan. karena hasil rampatannya itu kan dapat terlihat bahwasannya amplitudo gelombang tiap titik itu tetap. Nah, mengerti ya Nanda? Ngerti, Bu. Baiklah, untuk pertemuan kedua kita masih membahas mengenai gelombang berjalan. Namun di sini kita membahas mengenai beda fase serta sudut fase pada gelombang, dan juga menganalisis hubungan antara besaran-besaran fisis pada gelombang berjalan. Nah, baiklah, kita akan memasuki materi pada pertemuan kedua. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pada pertemuan kedua ini, yaitu masih tetap tentang gelombang berjalan ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama besaran-besaran fisis pada apa Nanda? Pada Gelombang berjalan. Nah, yang pertama itu ada namanya panjang gelombang. Nah, kira-kira ini ya bentuk dari gelombang. Ini amplitudo, ini minus, ini plus. Nah, panjang gelombang itu merupakan ada satu bukit dan ada satu lembah. Nah, ini dinamakan dengan panjang gelombang. Satu bukit ditambah satu lembah sama dengan satu lambda. Lambda ya, betul ya. Ini sama dengan satu
Lambda. Lambda ini merupakan gampang dari panjang gelombang. panjang gelombang. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan ya, jika ada yang tidak berkaitan dengan fisika, tolong disimpan ya Nanda. Nah, yang kedua ada apa Nanda? Bisa sebutkan? Periode dan frekuensi, Bu. Periode dan frekuensi. Ada yang tahu periode itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Zahra. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang, Bu. Betul ya, periode adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, berarti secara sistematis maka didapat T besar sama dengan T per N. N. Nah, T kecil ini waktu ya, dan N banyak Gelombang. panjang gelombang. Nah, ini untuk periode. Sekarang frekuensi. Frekuensi apa itu frekuensi, ada yang tahu? Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Betul ya. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk pada setiap satu sekon. Nah, secara sistematis dia seperti ini ya. F sama dengan N per T, atau sama juga dengan F sama dengan 1 per periode. Sampai sini nih, paham? Paham, Bu. Paham. Baik, yang ketiga apa pesannya Nanda? Cepat rambat gelombang, Bu. Cepat lambat gelombang. Ada yang tahu apa itu cepat lambat gelombang? Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon, Bu. Ya betul ya. Cepat lambat gelombang itu merupakan kecepatan atau jarak tempuh gelombang pada saat Setiap sekon. pada per setiap sekon dia berjalan. Nah, maka persamaannya didapatkan. Ada yang tahu? V V sama dengan lambda kali F. lambda F. Nah, ini ya untuk persamaan dari cepat lambat gelombang, di mana lambda panjang gelombang satuannya meter dan F adalah Frekuensi. frekuensi satuannya Hertz. hertz. Nah, Hertz. lanjut, apa ada lagi kesalahannya Nanda? Simpang. Nah, untuk gelombang berjalan itu ada yang dinamakan dengan apa Nanda? Persamaan simpangan. Ya, persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan ini pada untuk gelombang berjalan itu sama dengan persamaan. Sebelumnya ini udah mengerti kan yang ini? Udah, Bu. Udah dicatat kan? Udah. Bagus ya. Selanjutnya mengenai persamaan simpangan pada gelombang Jalan. berjalan. Ini sebenarnya sudah disampaikan minggu lalu ya. Tapi kita ulang saja sedikit karena dia berkaitan. Nah, untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A Sin sin omega T dalam kurung omega T plus minus K, kx. atau sama juga dengan A sin A sin 2pi 2pi dalam kurung dalam kurung T kecil per T T kecil per T besar plus minus X per lambda. X per lambda, karena omega itu sama dengan pi per T, sementara K sama dengan 2 lambda per 2pi per lambda. 2pi per lambda. Tuh ya, makanya jadinya seperti ini. Nah, ini merupakan simpangan dari gelombang. Nah, sekarang kita membahas mengenai pesannya juga, itu fase.
Fase. Apa yang disebut dengan fase? Fase itu ialah tahapan-tahapan dari gelombang. Tahapan gelombang. Output. Nah, yang dimana nilai A bernilai positif jika Gelombang bergerak ke atas dari titik asal getarannya. ya betul. Gelombang bergerak ke atas dari titik asal getaran. Kalau A-nya negatif, gelombang bergerak ke bawah. Nah, kalau K-nya positif, Gelombang bergerak ke kiri dari Ya. titik asal getarannya, Bu. gelombang bergerak ke kiri. Berarti gelombang itu bergerak dari kanan ke kiri dari titik asal gelombang. Berarti kalau K-nya negatif, kebalikannya ya. Gelombang bergerak dari kiri ke kanan. Berarti ke kanan dari titik asal getaran. Nah, baiklah yang kedua yaitu kita bahas kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang itu merupakan turunan dari simpangan gelombang sendiri, maka didapatkan V sama dengan dy per dt sama dengan A omega cos omega cos dalam kurung dalam kurung omega T t plus minus k kx. X. Nah, benar ya. Ada juga yang disebut dengan percepatannya. Berarti percepatan turunan dari kecepatan. Berarti A sama dengan dv per dt sama dengan Min negatif A omega kuadrat omega kuadrat biasin omega T dalam kurung omega t plus minus kx. Nah, itu ya perbedaannya antara simpangan, kecepatan, serta Percepatan. percepatan. Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Apakah sudah selesai dicatat? Udah, Bu. Baiklah, kita masuk selanjutnya ke apa itu fase, sudut fase, serta beda Beda fase. fase. Nah, selanjutnya itu kita membahas apa tadi kata Ibu? Ada fase gelombang, sudut, Sudut fase, dan beda fase. Fase gelombang. Nah, fase gelombang ini merupakan besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Ya, mengerti ya? Iya. Benar rumusnya? Yaitu dilambangkan dengan begini ya. Bacanya pi. Ngerti? Nah, Ibu. persamaan yang didapat ialah pi sama dengan t per T besar t besar plus minus x per lambda. x per lambda. Ini ialah persamaan untuk fase gelombang. Nah, ada fase gelombang berarti ada juga yang namanya dengan sudut gelombang. Sudut gelombang itu adalah sudut yang terbentuk karena adanya fase gelombang tadi. Nah, sudut gelombang, sudut fase. Ada yang tahu apa itu rumus atau persamaan sudut fase? Theta P sama dengan Theta P sama dengan omega T plus minus omega kx. T plus omega T plus minus kx Atau bisa juga, Bu, sama dengan pi t kecil per t besar plus minus x per lambda. lambda. Nah, ini untuk sudut fase. Lalu apa yang ketiga? Ada yang namanya Beda. beda fase. Nah, beda fase itu merupakan ya biar jelas poin-poinnya. Beda fase. Beda fase itu ialah perbedaan yang terdapat pada fase gelombang setiap tahapan gelombang Gerak. saat bergerak. Nah, yaitu persamaannya
delta C P delta P sama dengan delta X per lambda X per lambda, atau sama dengan delta T kecil per T besar. delta T kecil per T besar. Nah, ini ya, ngerti kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan fase gelombang, sudut fase, dan juga beda fase. Nah, beda fase itu jika dia berada pada dua titik yang dua buah titik yang fasenya sama, maka syaratnya itu theta P sama dengan MP sama dengan 2 Atau atau delta P sama dengan N, Bu. sama dengan N. Ini untuk yang Sama fase. pada dua titik ya. Dua titik fase Sama. Nah, kalau untuk dua buah titik fase berlawanan ada yang tahu? Saya, Bu. Syaratnya itu siapa tadi? Theta P Theta P sama dengan sama dengan dalam kurung 2N tambah 1 ya betul, tutup kurung P, atau theta P sama dengan setengah dalam kurung 2N tambah 1. 2N tambah 1 P. Itu aja. Ini untuk dua titik beda Fase dua berlawanan. titik yang fase berlawanan. Sampai di sini sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah dicatat? Tolong catat dulu ya. Iya, Bu. Nah, baiklah. Tadi sekianlah materi untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya lagi untuk evaluasinya ya. Ada yang masih ingat tadi apa itu fase gelombang? Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang, Bu. Ya betul ya, kalau bahwasannya fase gelombang itu merupakan besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Nah, lalu ada tadi beda fase itu apa pula tadi tuh? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan mulai nih. Perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang, Bu. Ya, beda fase itu merupakan tahapan gelombang ataupun perbedaan fase, di mana fase itu bisa fasenya sama ataupun fasenya berlawanan. Nah, baiklah, agar Ananda lebih paham lagi mengenai materi di pertemuan kali ini, tolong dilihat bahan ajar dan LTS-nya. Di sana ada contoh soal sih, ada soal-soal, tolong dikerjakan ya, dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan satu orang dapat nilai tambahan nanti dari Ibu. Saya, Bu. Baik, kalau pada Putri dipersilahkan. Besaran-besaran yang ada di gelombang berjalan yang pertama yaitu panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu panjang antara satu bukit dan satu lembah. Lalu periode dan frekuensi. Periode itu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Dan frekuensi banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Nah, lanjut. Saran ketiga, cepat lambat gelombang. Cepat lambat itu jarak tempuh gelombang tiap sekonnya. Lalu persamaan simpangan. Yang rumusnya Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Betul. Lalu persamaan kecepatan. Yang rumusnya V sama dengan D per dt sama dengan A omega cos dalam kurung omega T plus minus KX. Nah, untuk fase, sudut fase dan beda fase gimana? Kalau fase itu adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Nah, kalau beda fase? Perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Nah, kalau sudut gelombang?
sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar, Bu. Apa rumusnya? Tetapi sama dengan omega t plus minus kx sama dengan 2pi dalam kurung t kecil per t besar plus minus x per lambda. Nah, betul sekali ya. Terima kasih ya Putri sudah benar menyimpulkan pembahasan kita kali ini dapat nilai plus ya. Nomina. Oke. Nah, baiklah. Mungkin sekian pembahasan materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mengikuti pelajaran Ibu dengan tenang, aktif, dan juga tidak ada yang aneh-aneh ya, tidak ada yang melakukan hal-hal di luar kegiatan pelajaran. Nah, itu yang mengingatkan bahwasannya di bahan ajar di LKS, kalau di LKS itu ada percobaan mengenai gelombang berjalan. Nah, percobaan ini kita menggunakan software dari PET namanya. Nah, software dari PET itu kita pakai wave on string. Nah, itu nanti akan dijelaskan besok. Lalu kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, baiklah, mungkin Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Banyak maaf Ibu mengucapkan minta maaf ya jika ada yang salah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih giat lagi ya belajarnya Nanda. Ya Bu, Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya Bu.